Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi distribusi sampel variansi, distribusi T, dan distribusi R. Ini adalah anggota kelompok kami, saya sendiri, Nuam Fazlur, lalu ada Muhammad Atta, Bang Fahmi, Ahmad Juliansa, Iwan Santoso, Muhammad Akmal Syafiq, dan Muhammad Nurafik. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Silakan Iwan. Yang pertama itu distribusi sampel variansi. Definisinya misalkan sampel acak berukuran N pengamatan X1, X2, dan sampai Xn diambil dari sebuah populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi theta kuadrat. Bila S kuadrat merupakan variansi sampel acak ukuran N yang diambil dari populasi normal dengan variansi theta kuadrat, maka variabel random X kuadrat dalam kurung N kurang 1 dikalikan S2 dibagi dengan theta kuadrat dengan derajat bebas Pi sama dengan N min 1. Selanjutnya. Next. Untuk nilai variabel random X kuadrat dihitung dari tiap sampel dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu per theta, kemudian Z2 sama dengan X dikurang mu per theta pangkat 2 sama dengan X kurang mu pangkat 2 per theta kuadrat. Kemudian Z kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan dalam kurung N kurang 1 kali S kuadrat per theta kuadrat, karena S kuadrat sama dengan total keseluruhan atau sigma dari N 5 dari I sama dengan 1 dalam kurung XI sampai X bar pangkat 2 dibagi N minus 1. Kemudian S kuadrat sama dengan 1 per N dalam kurung N kurang 1 dikalikan dengan sigma dari XI kuadrat dikurang dengan XI. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Atala. Grafik ini hampir sama dengan distribusi sampel normal, tapi di sini dapat kita lihat bahwasanya daerah yang diarsir itu daerah sebelah kanan, sedangkan pada distribusi normal itu daerah yang diarsir itu sebelah kiri. Nah, di mana peluang satu sampel acak itu menghasilkan nilai Q kuadrat lebih besar dari suatu nilai tertentu. Kemudian nilai tertentu sama dengan luas di bawah kurva di sebelah kanan nilai tersebut, di mana karena distribusinya itu tidak simetris, maka luas sebelah kanan dan kiri itu bisa berbeda kecuali dinyatakan lain. Next. Kemudian kita masuk ke contoh soal, di mana di sini ada soal suatu pabrik baterai itu mobil menjamin bahwa baterainya akan tahan rata-rata 3 tahun dengan simpan baku 1 tahun. Bila terdapat 5 baterainya yang tahan 1,9, 2,4, 3, 3,5, dan 4,2 tahun, apakah pembuatnya masih yakin bahwa simpangan baku baterai tersebut 1 tahun? Asumsikan umur baterai memenuhi distribusi normal. Gunakan alfa sama dengan 95%.
Nah, eh, untuk contoh soal yang ini, kita menggunakan rumus S kuadrat sigma dari N sampai X, sigma N untuk XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan, dibagi dengan N dikali N-1. Kemudian juga menggunakan rumus X kuadrat, itu sama dengan N-1 S kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Selanjutnya. Nah, untuk solusi dari contoh soal di atas, sini kita memasukkan rumus tadi, di mana variansi sampel itu sama dengan S kuadrat sama dengan 5 dikali 48,26 dikurang 15 kuadrat dibagi dengan 5 dikali 4. Didapatkanlah hasilnya 0,815. Kemudian menggunakan rumus yang kedua itu X kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya ke rumus, di mana dapatkan 4 dikali 0,815 dibagi 1. Dapatkanlah 3,26. Nah, dari sini kita bisa menentukan kebebasannya itu P sama dengan N kurang 1. Di mana N tadi benar 5, jadi N kurang 1 sama dengan 4. Kemudian, jadi dari soal itu berapa 95% distribusi chi-square itu berada pada chi kuadrat 0,975, di mana nilai dari chi kuadrat 0,975 ini adalah 0,484 dan nilai dari chi kuadrat 0,025 itu sama dengan 11,143. Kemudian simpangan bakunya sama dengan 1, masih wajar karena berada pada chi kuadrat 0,975 dan chi kuadrat 0,025. Nah, jadi tidak ada alasan bagi pembuatnya untuk mencurigai bahwasanya simpangan baku baterainya bukan 1 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya adalah distribusi T. Distribusi T adalah distribusi probabilitas kontinu dari skor Z atau skor standar berupa jarak skor suatu nilai dari main kelompoknya. Dapat berupa nilai atau dalam satuan standar deviasi. Ketika estimasi standar deviasi digunakan dalam penyebut daripada deviasi standar sebenarnya, distribusi T seperti distribusi normal, berbentuk lonceng dan simetris, tetapi memiliki ekor yang lebih berat, yang artinya cenderung menghasilkan nilai yang jauh dari rata-rata. Penerapan distribusi ini dalam kehidupan nyata merupakan pengumpulan data atau keterangan, pengolahan dan penarikan kesimpulan dan menilai hasil di masa lalu, dan juga untuk membuat rencana di masa yang akan datang. Nah, ini adalah grafik dari distribusi T, di mana wilayah biru adalah menggambarkan tes hipotesis 2 ekor. Dan gambar di atas menunjukkan bahwa distribusi T simetris dengan nilai yang lebih kecil memberikan ekor yang lebih berat, dan dengan nilai yang lebih tinggi membuat distribusi T menyerupai distribusi normal standar dengan rata-rata 0. Nah, distribusi normal ini bentuknya itu selalu simetris. Oke, selanjutnya. Rumus dari distribusi T itu sendiri, yakni T sama dengan Z dibagi akar dari V dibagi V, di mana X bar-nya itu adalah rata-rata untuk sampel, dan P itu adalah rata-rata dari populasi, S itu standar deviasi dari sampel, dan N adalah sampel. Jika ukuran sampel cukup besar, misalkan N lebih dari sama dengan 30, distribusi T tidak berbeda jauh dari normal standar. Jika N kurang dari 30, sebaiknya menggunakan rumus distribusi T. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menjelaskan tentang contoh soal ya. Nah, di sini pada slide ini kita cara melihat contoh soal cara membaca tabel distribusi T. Nah, di sini diketahui nilai T dengan P 14 dan derajat kebebasannya meninggalkan luas 0,025 ke kiri atau nilai alfanya, dan oleh karena itu luas 0,975 ke kanan. Nah, untuk mengetahui di distribusinya kita lihat di tabel ini. Sesuai dengan tanda panah itu 2,145 dan di 5 itu terdapat di 14, dan untuk I-nya itu 14 dan apa-nya itu 0,025
maka didapat nilainya min 2,145 gitu. Nah, nilai T 0,975 sama dengan min T 0,025 karena simetris dan nilai min 2,15 diperoleh dari tabel di samping. Jika kita ditemukan titik di antara pi 14 dan alfa 0,025 maka akan menunjukkan nilai 2,145 dan karena nilainya min T 0,025 maka min 2,145. Nah, ini untuk cara membaca di tabel distribusinya. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal. Seorang peneliti menyatakan rata-rata dengan 500 gram per milimeter pupuk yang diberikan dan mengambil sampel 25 batch panen yang memutuskan bahwa dia puas dengan klaimnya dan jika nilai T dari sampel terletak di antara min T 0,05 sampai dengan T 0,05. Nah, penelitian tersebut mengasumsikan bahwa hasil panen tersebut distribusinya normal. Nah, ternyata sampelnya memiliki rata-rata 518 gram dengan standar deviasi sampel 40. Nah, kita di sini membuktikan apakah dia akan puas dengan klaimnya tersebut. Kita jawabannya itu ini adalah persoalan distribusi sedang T dengan ukuran sampel N25 sehingga kita dapatkan derajat kebebasannya itu V N-1 maka 25 kurang 1 sama dengan 24 dari tabel nah setelah kita ketahui itu derajat kebebasannya kita lihat di tabel distribusi distribusi T. Nah, itu diketahui dengan V24 dan T tadi 0,05 di antara, maka didapatnya 1,711. Nah, 1,711 ini terdapat di tabel tabel distribusi T tadi. Nah, lalu kita masukkan ke dalam persamaannya yaitu T X rata min S sebab lalu dimasukkan nilainya 518 min 500 per 40 maka 25 maka sama dengan 2,25. Next. Nah, dari tabel kita melihat bahwa jika derajat kebebasan P24 maka nilai-nilai T akan berada di antara. Nah, di sini kita bisa melihat grafik dari soal tadi T1 min 0,5 itu 24 itu di sebelah kirinya itu minus. Nah, dengan sebelah kanannya itu plus. Nah, dari tabel itu didapatkan T0,05 dengan P24 sama dengan 1,1711 dan T dikurang 0,05 P24 juga sama dengan min 1,1711. Nah, dilihat dari statistik hitungnya yaitu T sama dengan 2,25 dan tidak terletak antara min 1,711 dan 1,711 maka sampel tersebut dinyatakan tidak mendukung klaimnya itu. Selanjutnya saya kembalikan. Selanjutnya distribusi F. Distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi F dikenal juga sebagai distribusi F Snedeker atau distribusi Fisher-Snedeker. Distribusi F seringkali digunakan dalam uji statistik seperti analisis variansi ANOVA dan analisis regresi. Sementara itu, F statistik adalah dikenal juga sebagai F value, merupakan variabel random yang memiliki distribusi F. Next. Distribusi dari seluruh nilai yang mungkin dari F statistik disebut sebagai distribusi F dengan derajat bebas numerator atau pembilang V1 dan derajat bebas denominator atau penyebut V2. Kurva dari distribusi F tergantung pada derajat bebas V1 dan V2. Misalkan X1 kuadrat dan X2 kuadrat adalah dua perubah acak kontinu yang saling bebas atau
memiliki sebaran distribusi chi-square dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi berubah acak memiliki persamaan F sama dengan X1 kuadrat per V1 dibagi dengan X2 kuadrat per V2. Selanjutnya, fungsi kepadatan peluang distribusi F. Fungsi kepadatan peluang distribusi F memiliki persamaan F sama dengan gamma dikali dengan V1 plus V2 dibagi 2, dibagi dengan gamma V1 per 2, dikali dengan gamma V2 per 2, dikali V1 per 2, pangkat V1 per 2, dan dikalikan lagi dengan F V1 per 2 dikurang 1, dibagi 1 plus V1 per V2 dikali F pangkat V1 plus V2 dibagi 2. Next. Berikut adalah tabel distribusi F. Next. Berikut adalah kurva dari distribusi F yang notasi lengkapnya untuk nilai-nilai F dari daftar distribusi F dengan peluang P dan DK sama dengan V1 V2 adalah FP V1 V2. Selanjutnya yaitu kegunaan tabel distribusi F. Tabel F biasanya digunakan sebagai pembanding untuk hasil statistik uji dari pengujian statistik seperti ANOVA satu arah, ANOVA dua arah tanpa interaksi, dan ANOVA dua arah dengan interaksi. Yang ketiga yaitu uji serentak parameter regresi linier berganda. Oke, next. Next. Nah, di sini jadi ada contoh soalnya, yaitu kita akan melakukan analisis regresi linier berganda menggunakan lama waktu belajar dan skor EQ sebagai variabel independen serta nilai ujian sebagai variabel dependennya. Ketika melakukan analisis regresi diperoleh output sebagai berikut. Sumber regresi SS-nya 546,53, residual yaitu 483,13, kemudian DF 2, DF residualnya 9, MS 273,26, kemudian residual 53,68. Maka diperoleh F yaitu 5,0,9. Next. Nah, berdasarkan pertanyaan di atas, output tabel di atas diperoleh nilai F atau F value sebesar 5,09. Hipotesis 0 atau H0 dari uji F yang dilakukan adalah model tidak signifikan, sedangkan hipotesis alternatif H1-nya adalah model signifikan. Misalnya tingkat signifikannya kita gunakan sebesar 5% atau bentuk desimal yaitu 0,05. Dengan menggunakan tabel distribusi F dengan tingkat signifikan 0,05, derajat bebas DF untuk regresi dan derajat bebas 9 untuk residual, diperoleh nilai kritis F atau nilai F tabel sebesar 4,26. Jadi yang regresi numerator 2 ke bawah, kemudian regresi untuk residualnya ke kanan, diperoleh nilai tengahnya yaitu 4,26. Jadi hipotesis 0 H atau H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Karena F tabelnya yaitu 5,09 lebih besar dari F tabel 4,26, maka H0-nya ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan secara statistik.
Oke, next. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.